Crazy Rich Asians, bagian 1. Tiada tempat di dunia ini dapat ditemukan orang-orang yang lebih kaya daripada orang Cina. Ibnu Battuta, abad ke-14. 1. Nicholas Yang dan Rahel Chu. New York, 2010. Kau yakin soal ini? Rahel bertanya lagi, meniup lembut permukaan cangkir tehnya yang mengepul. Mereka duduk di meja mereka yang biasa dekat jendela di Tea and Sympathy, dan Nick baru saja mengundangnya menghabiskan musim panas bersamanya di Asia. Rahel, aku akan senang jika kau ikut, Nick meyakinkannya. Kau tidak berencana untuk mengajar musim panas ini, jadi apa yang dikhawatirkan? Kau pikir tidak sanggup mengatasi panas dan lembabnya? Tidak, bukan itu. Aku tahu kau akan begitu sibuk dengan segala tugas pengiring mempelai, dan aku tidak ingin mengganggumu, jawab Rahel. Mengganggu apa? Pernikahan Colin hanya akan menyita minggu pertama di Singapura, dan setelah itu kita dapat menghabiskan sisa musim panas keliling Asia. Ayolah, izinkan aku memperlihatkan padamu tempat aku tumbuh. Aku ingin mengajakmu ke tempat-tempat favorit yang sering kudatangi. Apakah kau akan menunjukkan padaku gua rahasia tempat kau kehilangan keperjakaanmu? Rahel menggoda, menaikkan alisnya dengan iseng. Pasti, kita bahkan bisa memperagakannya sekali lagi. Nick tertawa, sembari mengoleskan selai dan gumpalan krim ke kue scone yang masih hangat dari oven. Dan bukankah ada teman baikmu yang tinggal di Singapura? Oh iya, Peiklin, teman baikku dari universitas, Rahel berkata. Sudah bertahun-tahun dia mencoba membuatku mengunjunginya. Apalagi begitu, Rahel, kau akan sangat menyukainya dan aku tahu kau akan sangat menikmati makanannya. Kau tahu Singapura adalah negara yang paling terobsesi makanan di planet ini kan? Ya, melihat bagaimana kau memuja semua yang kau makan, aku membayangkan itu kurang lebih hiburan nasional. Ingat tulisan Calvin Trillins di New Yorkers tentang jajanan Singapura? Aku akan membawamu ke semua tempat makanan lokal bahkan yang dia tidak tahu. Nick menggigit lagi skonnya yang lembut dan melanjutkan dengan mulut penuh. Aku tahu betapa kau menyukai skon ini. Tunggu saja sampai kau mencicipi skon ahmaku. Ahmamu membuat skon? Rahel mencoba membayangkan nenek Cina tradisional mempersiapkan kue khas Inggris ini. Ya, dia tidak benar-benar membuatnya sendiri, tetapi dia mempunyai skon paling enak di dunia. Kau lihat saja nanti, kata Nick, secara refleks berbalik untuk memastikan tidak ada orang di sudut yang nyaman itu mendengar perkataannya. Dia tidak ingin menjadi persona non grata di kafe favoritnya, karena secara gegabah berjanji setia pada skon lain, sekalipun itu skon neneknya sendiri. Di meja sebelah, gadis yang merunduk di balik piring susun 3 yang penuh dengan sandwich kecil, kian bersemangat dengan percakapan yang tak sengaja didengarnya. Dia sempat curiga, itu mungkin Nicholas yang, tetapi sekarang dia sungguh-sungguh yakin. Itu memang Nicholas yang. Meski usianya baru 15 tahun saat itu, Celine Lim tidak pernah melupakan hari kala Nicholas yang berjalan melintasi meja mereka di Pulau Club dan melemparkan senyum dahsyat sekilas pada kakaknya Charlotte. Apakah itu salah satu kakak beradik Leong? Tanya ibu mereka. Bukan, itu Nicholas Yang, sepupu keluarga Leong. Jawab Charlotte. Anak laki-laki Philip Yang? Ayah, sejak kapan dia jadi setinggi itu? Dia tampan sekali sekarang. Seru Mrs. Lim. Dia baru kembali dari Oxford, mengambil kuliah ganda di bidang sejarah dan hukum. Charlotte menambahkan, mengantisipasi pertanyaan lanjutan dari ibunya. Mengapa kau tidak pergi dan menyapanya? Ujar Mrs. Lim penuh semangat. Untuk apa? Kalau kau menepis pergi semua pria yang berani mendekat. Balas Charles ketus. Alamak anak bodoh, aku hanya mencoba melindungimu dari para pemburu kekayaan. Yang ini kau akan beruntung kalau mendapatkannya.
Yang ini kau bisa ceong. Selin tak bisa percaya ibunya benar-benar menyemangati kakaknya untuk mengejar laki-laki ini. Dia menatap ingin tahu ke arah Nicholas yang tertawa lepas bersama teman-temannya di meja di bawah payung biru putih dekat kolam renang. Bahkan dari kejauhan, laki-laki itu tampak menonjol, tidak seperti teman-temannya yang lain dengan potongan rambut salon cukur India yang tertib. Nicholas memiliki rambut hitam kusut yang sempurna, sosok berotot bintang idola pop kanton, dan bulu mata yang luar biasa lebat. Dia pemuda paling cakep, paling memesona yang pernah dilihatnya. Charlotte, mengapa kau tidak ke sana dan mengundangnya ke acara pengumpulan dana hari Sabtu? Ibunya terus melanjutkan. Stop, Mam. Charlotte tersenyum melalui gigi yang dikatupkan. Aku tahu apa yang kulakukan. Ternyata, Charlotte tidak tahu apa yang dilakukannya karena Nicholas tidak pernah muncul ke acara pengumpulan dana, membuat ibu mereka kecewa selamanya. Tetapi siang di Pulau Club itu meninggalkan kesan yang tak pernah luntur dalam kenangan masa remaja Celine hingga 6 tahun kemudian. Dan di sisi lain planet ini, dia masih tetap mengenali Nicholas. Hana, aku ingin memotretmu dengan puding karamel lengket yang enak itu, ujar Celine seraya mengeluarkan telepon kameranya. Dia menghadapkan kamera itu ke temannya, tetapi diam-diam mengarahkan lensanya pada Nicholas. Dia memotret dan segera mengirim fotonya melalui email ke kakaknya yang sekarang tinggal di Atherton, California. Teleponnya berdenting beberapa menit kemudian. Oh my God, itu Nick Young. Di mana kau? Ujar kakak Sherin Lim. Aku di TNS. Siapa gadis yang bersamanya? Pacar aku rasa, kelihatannya ABC. Kau melihat cincin? Tidak ada cincin? Tolong mata-matai untukku. Kau berutang besar padaku. Nick melihat keluar jendela kafe, merasa heran melihat orang-orang dengan anjing sangat kecil berparade sepanjang jalan Greenwich Avenue, seolah-olah tempat itu catwalk bagi anjing-anjing paling keren di kota. Setahun yang lalu, Bulldog Prancis sedang naik daun, tetapi sekarang kelihatannya Greyhound Italia memberi para Bulldog itu saingan yang sepadan. Dia kembali menatap Rahel, melanjutkan kampanyenya. Hal yang terbaik mengenai mulai dari Singapura adalah karena tempat itu basis yang sempurna. Malaysia tinggal menyeberang jembatan dan dekat ke Hong Kong, Kamboja, dan juga Thailand. Kita bahkan bisa pergi berpindah-pindah pulau di Indonesia. Itu semua kedengarannya sangat indah. Tapi 10 minggu, aku tidak yakin aku ingin pergi selama itu. Rahel merenung. Dia dapat merasakan hasrat Nick, dan ide untuk mengunjungi Asia lagi membuatnya bersemangat. Dia telah setahun mengajar di Chengdu di antara pendidikan S1 dan S2, tetapi tidak mampu bepergian kemanapun di luar perbatasan Cina waktu itu. Sebagai seorang ekonom, dia jelas cukup tahu mengenai Singapura, pulau mungil dan menarik di ujung semenanjung Malaya yang telah bertransformasi dalam beberapa dekade singkat dari koloni Inggris yang terpencil menjadi negara dengan kepadatan milioner tertinggi di dunia. Bakal menakjubkan untuk melihat tempat itu dari dekat, terutama dengan Nick sebagai pemandunya. Tetapi ada sesuatu mengenai perjalanan ini yang membuat Rahel sedikit gelisah, dan mau tak mau dia mempertimbangkan implikasi-implikasi yang lebih dalam. Nick membuat tawaran itu terlihat begitu spontan, namun dia mengenal Nick. Dia yakin pria itu telah memikirkan ini jauh lebih dari yang diperlihatkannya. Mereka telah menjalin hubungan selama hampir 2 tahun, dan sekarang Nick mengundangnya ikut perjalanan panjang mengunjungi kampung halamannya. Ditambah lagi untuk menghadiri pernikahan teman baiknya. Apakah ini artinya seperti yang dia bayangkan? Rahel mengintip cangkir tehnya, berharap dia bisa mendapatkan wahyu dari ampas teh yang terkumpul di dasar asam berwarna emas tua itu. Dari dulu dia bukan jenis gadis yang merindukan akhir cerita seperti dongeng. Walaupun para kerabatnya yang usil terus-menerus mencoba menjodohkannya, dia menghabiskan sebagian besar usia 20-annya untuk menyelesaikan kuliah pasca sarjana dan disertasi,
lalu dengan cepat memulai karir akademisnya. Namun, undangan kejutan ini menyulut instingnya yang masih tersisa. Dia ingin mengajakku ke rumahnya. Dia ingin aku bertemu keluarganya. Romantisme yang telah lama dorman dalam dirinya kembali bangkit, dan dia tahu hanya ada satu jawaban untuk diberikan. Aku harus memastikan dulu dengan dekanku kapan aku dibutuhkan kembali. Tapi peduli amat, ayo kita pergi. Rahel mengumumkan. Nick memajukan tubuhnya melintasi meja dan menciumnya dengan gembira. Beberapa menit kemudian, sebelum Rahel sendiri tahu pasti rencana musim panasnya, detail percakapannya telah mulai tersebar kemana-mana, mengelilingi dunia bak wabah virus. Setelah Celine Lim, yang bersekolah di Saint Parsons jurusan fashion, mengirim email kepada kakaknya Charlotte Lim, belum lama bertunangan dengan pemodal Ventura Henry Chiu di California, Charlotte menelpon sahabat karibnya, Daphne Ma, putri bungsu Sir Benedict Ma di Singapura, dan bercerita sampai kehabisan napas. Daphne mengirim pesan kepada 8 teman termasuk Carmen Kwek, cucu Robert Raja Gula Kwek di Shanghai, yang sepupunya Amelia Kwek kuliah bersama Nicholas Yang di Oxford. Amelia merasa harus mengirim IM ke temannya Justina Wei, pewaris mie instan di Hong Kong. Dan Justina yang berkantor di Hutchison Whampoa persis di seberang ruangan Roderick Liang dari grup Financial Liang merasa harus menginterupsi konferensi telepon Roderick untuk berbagi berita menggiurkan ini. Roderick kemudian menghubungi pacarnya Lauren Lee yang tengah berlibur di Royal Malzur di Marrakesh bersama neneknya Mrs. Lee Yong Chien dan bibinya Patsy Teo, Miss Taiwan 1979, sekarang mantan istri mogul Telkom Dixon Teo melalui Skype. Pasti menelpon Jacqueline Ling, cucu filantropis Ling Yin Chow di London dari tepi kolam. Mengetahui dengan baik bahwa Jacqueline akan langsung menghubungi Cassandra Xiang, sepupu jauh Nicholas Yang, yang menghabiskan setiap musim semi di tanah keluarga Jacqueline yang luas di Surrey. Jadi, jenis gosip eksotik ini menyebar sangat cepat melalui jejaring warga asli jet set Asia, dan dalam beberapa jam, hampir semua orang dalam lingkaran eksklusif ini mengetahui bahwa Nicholas yang akan membawa pulang seorang gadis ke Singapura. Dan alamak, ini berita besar.